itu nama-namanya itu Pendeta Lemon, Evangelis Yonatan Nandar. Kenapa kalian tuh kerjanya tuh nipu aja terus? Kenapa? Berarti Anda Kenapa? lupa ya? Kenapa? Joseph pakai nama Ustadz itu Anda lupa? Apakah Anda lupa Saya ya? nggak tahu, tanya dia. Joseph pakai nama Ustadz itu. Oh, Ustadz, dengar. Jangan lupa. Oke, saya tanya dulu, apa arti Ustadz? Iya kan agak Nah, agamanya kan baik, Kristen, oke, saya kan? jawab. Kamu kan tanya kepada Agamanya saya. Kristen, kan? Dengar, tenang. Bertanya. Yang tertib ya, diskusinya ini, tertib. Waduh. Kamu bilang kepada Boleh nggak saya, tanya nih, boleh nggak Des? mempertanyakan, lalu bagaimana dengan orang bernama Ustadz? Apa arti Ustadz? Boleh nggak saya bertanya ini? Boleh nggak ini? Boleh. Arti Ustadz dulu, apa arti Ustadz? Ya, boleh nggak saya bertanya ini? Nggak tahu arti Boleh nggak? Ustadz Boleh, kan? boleh, boleh. Bukan nggak tahu. Boleh Nggak saya tahu bertanya? dia arti Ustadz. Anda Ya udah, miskin itu. apa Tanya arti jawab Ustadz? Islam Kristen. Ya arti, bentar, kamu tadi Orang bilang yang mempermasalahkan berilmu. Ustadz. Apa arti Ustadz? Orang yang berilmu kenapa emang? Oke. Ada masalah. Berarti bisa dipakai kepada setiap orang nggak itu? Contoh, misal dia ahli misalnya bikin tangga misalnya. Berarti dia ustadz nggak? Oh bukan lah. Tadi katanya orang yang berilmu. Kalau Orang orang yang yang berilmu ahli itu- berilmu bikin tangga atau bikin bangunan berarti dia ustadz nggak? Kok Ustadz gimana sih kamu ini? Ustadz itu bukan bentuk begitu, Edis. Gimana? Ustadz itu artinya guru atau pengajar. Itu artinya. baik. Berarti siapapun yang mengajar berarti dia disebut sebagai ustadz. Setuju? Setuju, baik. Sekarang boleh bertanya nggak? Di sini saya mengajar kamu. Silakan kamu bertanya. Silakan. Oh, baik. Ini Edis, saya bertanya tentang ini loh, ini. Apa itu? Ini pertanyaannya mungkin Edis bisa buka ya. 2 Samuel atau saya buka di atas bentar ya. Silakan. Sabar. 2 Samuel 12 nomor 11 ini orang Kristen nggak tahu nih Edis. Ini harus kita ajarkan ini ya. Nih Edis, ini firman Tuhan lah ya, sebentar ya. Sabar ya. Ini firman Tuhan ini ya. Ini kata firman Tuhan begini dalam 2 Samuel 12. Ini firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Yesus, sini ada aku ya. Saya nggak tahu aku ini siapa ini. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Pedih banget ya bacanya. Ini apa maksudnya ini? Aku ini siapa aku ini? Kok bisa-bisanya aku ini mengambil istri orang gitu? Silakan, Edi, silakan. Baik, pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Coba balikan dulu kameramu. Baik, jadi latar belakang ayat itu adalah bagaimana Daud dia mengambil istri orang. Siapa istri orang yang diambil Daud? Yaitu Batseba. Jadi Batseba ini adalah istri dari seorang tentaranya Daud. Nah, secara sembunyi, saya boleh jawab? Kamu kan nanya nih sama saya. Tadi waktu kamu nanya saya diam kan? Bisa nggak kita diskusi yang baik? Jangan kekanak-kanakan diskusi. Kamu tanya, kalau mau tanya pengen tahu saya jawab. Tuh. Nah, jadi Daud di situ di dalam latar belakang ayat tersebut dia mengambil istri orang dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan hubungan di malam hari dengan tidak terang-terangan. Nah, lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Nathan supaya Nathan datang kepada Daud untuk berkata kepada Daud mengenai hukuman yang akan diterima oleh Daud. Makanya firman Tuhan di situ berkata, karena kamu telah berbuat yang demikian itu, mengambil istri orang secara sembunyi-sembunyi, maka malapetaka itu akan menimpa Daud engkau dari kaum keluargamu sendiri. Nah, itu nanti kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya,
bagaimana anaknya Daud sendiri itu ingin membunuh bapaknya, membunuh Daud. Bagaimana di situ Daud mengalami sebuah tekanan batin di situ. Bagaimana anak-anaknya itu semua berkelahi saling memperebutkan tahta. Seperti itu. Nah, makanya Tuhan ingin menghukum Daud. Makanya Tuhan berkata di situ bahwa Tuhan itu akan mengambil istri-istrinya Daud itu dan memberikannya kepada orang lain dan akan melakukan itu secara terang-terangan di hadapan mata Daud karena Daud di situ telah melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Silakan dibaca ayat selanjutnya itu ada. Silakan. Berarti Daud ini siapa? Nabi atau apa sih? Nabi atau gimana menurut Edis? Ya, Daud di dalam Bible itu dia seorang nabi. Dia juga seorang raja. Baik. Gitu. Baik. Berarti Nabi melakukan hal senonoh begitu kepada istri orang ya? Wah, Tak senonoh. ini namanya Kok tidak senonoh? dipermuliakan ya? Tak Berarti itu senonoh. namanya Kok Nabi- senonoh sih? Iya, tidak senonoh gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Berarti Nabi dalam Kristen itu perbuatannya perbuatannya jelek juga ya? Kok bisa? Tidak ada yang ditutup-tutupi di dalam agama Kristen. Namanya nabi itu masih manusia. Nabi itu berbuat salah. Nabi itu berbuat dosa. Makanya nabi itu jangan diikutin. Yang ngikut-ngikutin nabi itu ya agama Islam. Jadi sekarang ini saya tanyakan gini, Dis. Menurut Edis, Nabi ini mulia nggak? Nabi ini mulia nggak? Nabi siapa? Daud. Ya Nabi dalam Kristen itu mulia nggak gitu? Mulia nggak? Kan udah saya jawab tadi, namanya nabi-nabi itu berbuat dosa dan kesalahan. Makanya tidak ada nabi Iya, yang ya. ngomong, kamu ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Oke, baik. Dengarkan saya. Tidak ada di dalam Alkitab nabi berkata, siapapun nabinya, ikutilah aku, nggak ada. Contohlah aku, nggak ada. Yang ada, nabi harus berkata, dengarkanlah firman Tuhan, ikutilah firman Tuhan, bukan ikutilah aku. Ketika seorang nabi berkata, tenang. Ketika seorang nabi berkata, ikutilah aku, dengarkanlah perkataanku, berarti nabi yang seperti itu telah mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya di dalam Alkitab, beginilah firman Tuhan. Nah itu, seperti itu. Nah siapa firman Tuhan yang harus didengarkan? Yaitu Yesus. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Begitu. Baik, Silakan. baik, Des. Sekarang jadi bukan itu, Des. Yang saya minta bukan jawaban yang itu. Yang saya minta itu cukup simpel kok. Maksud saya, Nabi dalam Kristen itu mulia atau tidak begitu? Simpel. Tadi kok. kan sudah saya jawab. Nabi-nabi di dalam Alkitab itu berbuat dosa, berbuat kesalahan. Kurang gimana lagi jawaban saya? Berarti Bible ini firman Tuhan nggak, Des? Firman Tuhan ya? Apakah firman Kamu Tuhan nanya ini kemana-mana. Oke, Sabar, sekarang Edi, boleh saya tanya sabar. kamu Ini- balik perihal yang sama. Sabar. Tenang, Dis, tenang. Sabar. Boleh nggak Nih, saya tanya kamu perihal yang pertanyaan sama? saya. Sebelum kamu lompat kemana-mana, Sabar, kamu kan tenang. tadi bertanya tentang, Tenang. kamu tadi bertanya tentang Daud berbuat Tenang, dosa. sabar. Kenapa sih nggak sabar nih orang? Inilah saya. Enggak. Sabar, Lemon, Edi, sabar. Lemon, dengarkan. Nggak ada yang panik, nggak ada. Kamu tadi Sabar, udah bertanya sabar. kepada saya tentang apakah Sabar, Nabi berbuat dosa, apakah Daud berbuat dosa. Sudah saya Ini jawab, belum Nabi-Nabi selesai loh, berbuat Edi. kesalahan. Edi, Sekarang, masa pertanyaan saya sama masa kamu. firman Tuhan menunjukkan Muhammad tentang menurut ayat Al-Quran berbuat dosa nggak? seseorang gitu. Muhammad dalam Al-Quran berbuat dosa nggak? Saya tanya dulu hal yang Kita sama. bertanya, sabar, jangan panik, sabar, tenang. Ya, kau tidur di bawah Tenang, sana. tenang. Iya, nggak mau ditanya itu.
Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita sudah saksikan dari perdebatan ya antara Edis TV dengan Pendeta Lemon namanya teman-teman. Sebenarnya itu bukan nama aslinya, tapi benar apa yang dikatakan Edis bahwa memang para debaters mereka ini, para polemikus ini teman-teman, ya memang kerjanya untuk menipu. Itu kata Edis ya, bukan kata saya. Dan itu memang faktanya. Sebenarnya itu mereka itu bukan pendeta, dan juga Yonatan Nandar itu yang dikatakan sebagai evangelis, nggak pernah ada sejarahnya dia menjadi evangelis dan tidak pernah dia ditahbiskan menjadi evangelis dalam suatu gereja. Tetapi mereka menyandang gelar itu sebagai ejekan sebenarnya ya, ejekan mereka terhadap kekristenan atau terhadap rohaniawan Kristen. Nah teman-teman, dan kita sudah menyaksikan bagaimana kualitas dari Pendeta Lemon itu tidak lebih dari anak sekolah minggu yang memang mungkin ya menurut saya anak sekolah minggu pun ya mungkin jauh lebih tahu dan mengerti tentang firman Tuhan. Dan kita melihat kualitasnya ketika dia ditanyakan tentang ustadz saja dia tidak tahu teman-teman, padahal dia dari sana. Dan juga dia memberikan pertanyaan kepada Edis TV itu terkait apa yang tertulis dalam Samuel, kitab Samuel. Tetapi Edis itu menjawab dengan data, bahkan dengan membuka latar belakang ayat tersebut, bahwa yang dimaksud di situ adalah Daud ya, Daud itu kisah Daud. Dan Pendeta Lemon dia mulai lompat-lompat mempertanyakan ini dan itu, padahal maksud Edis TV itu kalau sudah kita membahas satu topik, mari kita bahas itu sampai kelar, sampai tuntas dan sampai kau paham. Nah, tetapi mereka memang niatnya bukan untuk mencari kebenarannya, tetapi karena memang untuk mencari kesalahan dari kitab suci Kristen, dan mustahil mereka mendapatkannya. Dan itulah yang terjadi teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.